Ada satu kisah yang menarik di Perjanjian Lama, mujizat yang Tuhan buat lewat Nabi Elisa. Ya, di dua Raja-Raja pasal 7 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 20 ya. Tapi bisa kita baca juga ayat-ayat selanjutnya, dan juga sebenarnya sebagai gambaran itu kita perlu baca di pasal 6. Kalau kita baca di dua Raja-Raja pasal 6, itu ada cerita bagaimana tanah Samaria itu dikepung oleh musuh. Sedemikian rupa dikepung sehingga satu kepala keledai itu berharga 80 sikal peraknya. Saya coba cari tahu itu ya, kira-kira berapa nilainya. Memang kalau dirupiahkan satu shekel misalnya, ya itu cuma berapa harganya ya, 4 ribuan mungkin kali 80 yang nggak terlalu besar. Tapi memang paling bagus tuh kalau kita mencari tahu berapa nilainya itu kita bandingkan dengan upah yang bekerja, upah orang yang bekerja di sana. Tapi saya belum ketemu ya. Tapi dapat disimpulkan itu cukup mahal pada masa itu untuk kota itu, untuk wilayah tersebut. Dan ketika kelaparan itu sampai meningkat begitu rupa, maka ada dua orang wanita yang mereka itu punya anak, masing-masing punya anak, lalu mereka sepakat untuk yang satu potong anaknya buat makan, lalu giliran berikutnya anak yang satu lagi ya. Nah, dan itu membuat raja waktu itu merasa putus asa. Tapi kemudian Elisa bilang seperti ini ya di pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini juga saya belum cari lebih detail ya, kira-kira gambaran harganya seperti apa. Tapi kita bisa bayangkan begini, kalau kita konversikan ke zaman sekarang ya, kira-kira ini pada waktu 98 ya, tahun 98 itu kan Indonesia sedang mengalami situasi ekonomi yang tidak baik ya. Karena waktu itu dolar Amerika yang biasanya $1 itu cuma 2.000, 2.500, tahun 97 akhir itu sudah 4.000 ya. Lalu tahun 98 itu bisa sampai 20.000 $1 Amerika. Nah, kalau sekarang kan mungkin belasan ya, 12 atau 14 ribu ya. Masih tinggi juga dibanding dulu memang, tapi kita sudah bisa banyak menyesuaikan. Dan kalau kita perhatikan ya, harga-harga juga sudah banyak berubah, relatif lebih murah ya. Walaupun dolar Amerika masih tetap tinggi, tapi kalau kita beli sesuatu dengan barang-barang yang ada di dalam negeri misalnya, itu relatif yang cukup murah. Nah, tapi konteksnya adalah ketika dolar itu sedang tinggi-tingginya, $1 itu waktu itu pernah hampir 20.000 rupiah ya. Bayangkanlah situasi itu terjadi, lalu Nabi Elisa datang, lalu dia bilang, besok kira-kira waktu seperti ini maka $1 Amerika itu akan berharga 1.000 rupiah, kira-kira kayak begitulah ya. Itu rasanya mustahil sekali. Tapi kalau kita memperhatikan ya, misalnya kejatuhan perusahaan Lehman Brothers ya, berapa tahun yang lalu, itu kan itu kan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tapi bisa terjadi. Nah, kalau kita baca Alkitab ya, kita baca itu tidak hanya untuk satu sejarah pengetahuan, tapi di Yohanes dikatakan bahwa segala yang ditulis ini telah dicatat supaya kamu percaya. Ya, percaya kalau di Yohanes 21 itu konteksnya itu dia bicara tentang Yesus ya. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Tujuannya itu. Lalu kalau kita pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu,
Memang kalau kita baca begitu saja, ya, sebagai catatan sejarah kita nggak bisa melihat. Tapi kalau kita pelajari, tentunya Roh Kudus yang menolong kita, dan ada banyak hamba Tuhan yang sudah lebih dahulu mempelajari, kita akan melihat bahwa dari kita Kejadian sampai kita Wahyu itu bicara tentang Yesus, tentang Firman yang menjadi manusia. Memang di Perjanjian Lama tidak tertulis ya namanya Yesus. Yesus kan artinya juru selamat. Nah, di Perjanjian Lama ada orang namanya Yosua. Yosua itu artinya ya sama, Savior, juru selamat. Tapi di Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya, itu kita bisa melihat bahwa ada Yesus, firman yang menjadi manusia, ya, yang datang ke dunia, dan tujuannya supaya kita percaya pada firman yang kita baca, ya, yang kita dengar. Nah, jadi gambarannya kira-kira kayak begitu ya. Ketika dikatakan besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria, itu kemungkinan kira-kira kalau dikasih gambaran ya, besok $1 Amerika yang biasanya 14.000 besok cuma berharga berharga Rp1.000 begitu ya, atau berharga Rp1 ya, itu rasanya mustahil ya. Tapi kita lihat ya ayat 2 ini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Satu hal yang kita perlu belajar ya, waktu kita mendengar, membaca ya firman Tuhan, atau firman dikhotbahkan, ketika kita sulit untuk percaya ya, karena itu di luar kemampuan kita berpikir. Nah, kita perlu punya sikap untuk kok bisa gitu ya, tapi tidak mengejek gitu ya. Seperti perwira ini ya. Perwira ini kan sebenarnya dia bukan hanya nggak percaya, tapi dia gunakan ini nama Tuhan di sini. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa itu bisa terjadi? Ya, dia meremehkan kuasa Tuhan. Dan Elisa jawab dengan keras sekali ini ya. Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau nggak akan makan daripadanya. Dan singkat cerita, kalau kita baca lebih lanjut, musuh yang mengepung tanah Samaria itu tiba-tiba mendengar isu, ya, mendengar satu berita yang membuat mereka itu lari tunggang langgang meninggalkan semua perkemahan mereka dengan harta mereka yang mereka taruh di kemah selama mereka mengepung tanah Samaria tersebut. Ya, nanti baca sendiri isunya seperti apa, tapi poinnya itu, mereka lari karena mendengar kabar isu, sebenarnya isunya nggak benar, ya hoax ya, tapi mereka percaya pada hoax itu, lah mereka lari. Nah ini kadang-kadang kan terjadi juga ya di zaman sekarang. Kita percaya berita yang belum tentu kebenarannya itu teruji ya. Kita percaya hoax ya. Kita nggak teliti lebih lanjut lagi. Jadi banyak sekali, dan itu seringkali dimanfaatkan dengan orang-orang tertentu ya, dengan satu maksud ya. Bisa baik, bisa jelek ya. Paling sering jelek ya. Untuk menjatuhkan orang lain misalnya, dibuat isu dan sebagainya. Nah, jadi waktu musuh ini lari ya, kemudian ada 4 orang kusta yang tinggal di luar kota ya. Mereka orang kusta, jadi nggak boleh tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Nah, mereka mikir nih, kalau masuk dalam kota mereka ditangkap, nggak boleh masuk dalam kota. Kalau mereka ke perkemahan musuh yang di luar itu, mereka akan ditangkap juga ya. Jadi mereka pikir, ya udahlah, daripada diam aja kita mati, katanya lebih baik kita pergi aja nyebrang ke kemah musuh ya. Kalau mereka kasihan sama kita, ya mereka kasih kita makanan. Kalau kita ditangkap, kita dibunuh, ya udah kita mati ya, sama aja. Kalau ke dalam juga mati ya. Ya, mereka bilang gitu. Akhirnya ketika mereka sampai ke perkemahan, ternyata perkemahan itu kosong.
Dan mereka menikmati, mereka bisa makan sepuasnya. Lalu mereka lihat ada harta banyak ya, di situ ada perak, ada emas. Lalu mereka menikmati, mereka sembunyikan. Nah setelah beberapa lama mereka mikir, ini nggak bagus kita diam-diam nih. Lalu mereka memberitahu pada penduduk kota itu, mereka teriak ya. Katanya musuh sudah lari, musuh sudah lari. Nah awalnya penjaga yang ada tuh ya di menara ya, di pintu gerbang bilang gitu, bohong ya, coba cek dulu. Begitu dicek ternyata betul musuh sudah nggak ada. Dan waktu mereka akhirnya buka pintu gerbang, itu rakyat yang sudah kelaparan keluar begitu aja langsung berebut ya, mengambil makanan yang ada di perkemahan yang ditinggalkan oleh musuh. Ya. Nah itu kita bisa baca di mulai ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Nah, kalau kita baca kisah ini kan cuma satu cerita aja ya, tapi Alkitab itu dicatat untuk kita baca, kita renungkan, lalu kita izinkan Tuhan mengajar kita. Nah itu lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lalu ya tentu kita perlu belajar juga dengan mendengar orang-orang yang sudah lebih dahulu kenal Tuhan. Nah ada tingkatan ya dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab begitu saja ya, kita mungkin mendapatkan pengetahuan. Ya, ada hamba Tuhan bilang bahwa kalau kita baca Alkitab itu pertama-tama kita akan mendapatkan tuh catatan sejarah saja ya. Satu cerita untuk sekolah minggu ya. Tapi kalau kita baca lebih lanjut lagi kita akan melihat bahwa ini banyak kisah mengenai orang Israel ya. Dari sejak perjanjian lama ya, ini kan dari kitab Ibrani, bahasa Ibrani dulu ya, di perjanjian lama ini orang-orang Israel semua kan ya. Kemudian perjanjian baru juga seperti itu. Tapi kalau kita baca lebih lanjut lagi, Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa setiap kitab ini bicara tentang Yesus. Dan Yesus itu adalah firman yang datang menjelma menjadi manusia. Jadi ini sebenarnya firman yang disampaikan kepada kita. Nah, kita perlu belajar ya, merenungkan dan sekali lagi mengizinkan Roh Kudus itu mengajar kita lewat berbagai cara. Nah, jadi termasuk mujizat yang Elisa buat ini, ada banyak yang dibuat ya Elisa waktu dia ada di muka bumi. Tapi mujizat itu bukan hanya satu cerita, catatan. Kita bisa belajar dari apa yang dikatakan. Kadang-kadang ada 1-2 ayat atau beberapa kalimat yang tiba-tiba berbicara kepada kita. Ya. Lalu kita ingat ayat lain di bagian Alkitab itu yang menolong kita untuk mengerti, memahami, dan Tuhan bisa bicara kepada kita lewat mungkin 1-2 kata yang kita baca atau kita renungkan. Sebagai contoh ya, misalnya waktu kita baca kisah ini, berani nggak kita percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi dalam bentuk yang berbeda? Ya. Ada kisah Elisa itu memberi makan 100 orang. Ya. Nanti baca sendiri ya di 2 Raja-Raja ini. Kemudian kita baca di Perjanjian Baru, Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki plus wanita plus anak-anak. Ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, waktu kita baca, bisa aja kita pikir sulit. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Nah, sampai ada orang yang membuat tafsiran, waktu anak
yang punya 5 roti 2 ikan itu mengeluarkan makanannya, lalu orang lain yang membawa bekal, mereka juga tergerak. Mereka mengeluarkan bekal mereka, lalu mereka bagi-bagi kepada yang lain. Sehingga airnya cukup dan semuanya kenyang makan dan ada sisa 12 bakul. Jadi mujizatnya itu dibilang karena eh, anak kecil ini eh, memberikan makanannya, ya, lalu orang lain tergerak mengeluarkan perbekalan mereka. Ya bisa juga seperti itu ya. Tapi waktu kita menafsirkan seperti itu, kita menutup kemungkinan untuk percaya bahwa ada mujizat di luar itu. Ya, Tuhan bekerja juga. Sama juga seperti begini ya, sebagian orang itu tidak percaya bahwa Tuhan mau kita sembuh. Ya, perlu banyak ayat yang direnungkan ya tentang hal ini. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mau menyembuhkan. Tapi sebagian orang berkata bahwa penyakit itu dikirim untuk mengajar kita. Ya, waktu mereka berpikir seperti itu ya untuk menerima kesembuhan ya lebih sulit. Ya. Lalu ada juga yang percaya betul Tuhan memang mau kita sembuh, tapi Tuhan nggak pakai mujizat lagi, Tuhan pakai obat, Tuhan pakai dokter. Ya. Tuhan bisa pakai banyak cara. Dia pakai dokter bisa, dia pakai obat bisa, dia tidak pakai dokter atau obat pun juga bisa. Nah di kitab Injil kita melihat mujizat-mujizat terjadi itu bukan karena kepandaian manusia. Jadi kita perlu belajar untuk membiarkan Tuhan itu bekerja dan kita percaya melampaui pikiran kita. Kan namanya iman itu ya di luar logika ya, nggak mungkin dalam logika kita. Kalau udah bisa dimengerti ya bukan iman lagi. Lalu kalau kita perhatikan ya, kalau Injil diberitakan, saya kira cukup banyak orang ya, orang Kristen khususnya ya, sebagian besar kalau nggak dibilang semua, percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan kemudian kita terima Dia, kita akan masuk surga. Tapi hanya sebagian yang percaya bahwa Tuhan juga mau kita menikmati hidup yang baik di muka bumi ini. Ketika Dia berkata dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Itu kita bisa melihat bahwa kehendak Dia di surga yang baik itu diharapkan terjadi di muka bumi dalam kehidupan kita. Ya, di surga nggak ada penyakit, di surga nggak ada kemiskinan. Nah, kita perlu belajar percaya bahwa Tuhan itu memang mau yang baik itu ada pada kita. Nah, sebagian karena tidak percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi, begitu dibatasi oleh pikiran, begitu dibatasi oleh apa kata dokter, maka imannya itu seperti bantut ya, sukar untuk percaya bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan tanpa kemampuan manusia ya. Jadi memang keputusan untuk percaya itu ada pada kita masing-masing. Sejauh mana kita mau percaya ya. Ada juga yang mungkin mengatakan oh ini untuk orang Yahudi aja gitu ya. Kita perlu lihat konteksnya ya. Memang seperti apa gitu. Nah, lalu kalau kita mengizinkan Tuhan itu mengajar kita, ada banyak hal yang bisa kita alami. Sementara orang yang tidak percaya mungkin hanya melihatnya, tapi tidak mengalami apa yang dialami oleh orang yang percaya. Makanya hal pertama itu adalah keputusan untuk percaya ya, pada apa yang Tuhan katakan. Di Yohanes 20 ayat 29, ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya, waktu itu Thomas kan bilang, kalau aku nggak lihat langsung dengan mataku sendiri, kalau aku nggak raba bekas paku di tangannya itu, ya, aku nggak akan percaya. Lalu ketika Yesus menampakkan diri dan dia bilang sama Thomas, ini aku, rabalah tanganku, ayo lihat, jangan kau tidak percaya lagi. Lalu Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya dia nggak, menurut saya dia nggak sempat pegang raba lagi, tapi dia langsung percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, pintu untuk mengalami janji Tuhan itu dimulai dengan keputusan kita untuk percaya. Percaya apa kata firman.
Tetapi setelah itu ada proses yang harus kita lalui. Tapi gerbang awalnya itu adalah percaya. Ya, Tuhan itu baik buat kita semua. Amin.